dari semua batagor yang udah gue cobain ya, batagor laris ini yang gerobakan tadi itu barusan, itu adalah batagor yang paling enak. Jadi kalau buat lo yang pernah ke Grand Galaxy Park di GP, itu kan ada rumah sakit Hermina. Terus di belakang rumah sakit Hermina tuh ada gereja gitu, gereja Katolik. Nah di depan gereja itu tempat jualan abangnya. Tapi rasanya enak banget, sumpah, gue gak bohong. Ini tuh batagor ceban yang rasanya paling enak yang pernah gue cobain. Satu Bekasi. Dengan harga ceban gak ada batagor yang rasanya kayak gini. Lo wajib cobain guys, lo wajib cobain, beneran. Di seberang ada penampakan kue cubit. Let's go. Ini tuh ya, abangnya kayak rapih gitu loh. Jadi dikasih plastik, terus ada tuh dikasih tisu, terus ada sendoknya juga nih tuh. Terus sama nih, kita unboxing dulu tuh dia. Ini nih ya. Tuh lihat. Kue cubit biasanya abangnya tuh adonannya udah nggak ada, jadi nggak bisa dibikin setengah matang kayak gini. Dan fortunately hari ini kita nemuin satu tempat. Kita nemuin tempat yang adonannya masih ada, jadi bisa dibikin setengah matang. Jadi kalau misalnya di jalan mau arah ke Grand Galaxy Park, itu kan kita ketemu perempatan, sorry kalau belepotan, dan setelah perempatan abangnya jualan di sebelah kiri. Emang harus di pinggir jalan gitu, tapi penyajiannya profesional sih menurut gua, bersih, terus abangnya juga asik kalau jualannya. Oke, jadi jajanan SD kayak gini tuh ngingetin kita sama masa-masa dimana hidup itu masih menyenangkan dan menggembirakan, belum terlalu serius dan terbebani gitu kayak pada saat kita dewasa. Mostly kebanyakan orang ya, termasuk gue sih sebenarnya. Oke. By the way, jadi gini, maksud dari video ini adalah supaya kita lock out dulu dari orang dewasa. Kita mau cobain jajanan-jajanan pada masa kita waktu SD dulu gitu. Kita lock out dulu lah jadi orang dewasa dan lock in ke dunia anak-anak kita. Oke, let's go. Bukan hanya sebagai jajanan anak, bakso juga merupakan kuliner yang sangat disukai oleh orang dewasa, termasuk gue. Terutama di tengah cuaca yang sering hujan begini nih. Bakso merupakan kuliner yang hukumnya wajib disantap rame-rame. FYI, akar sejarah bakso pun sangat panjang. Sebagai sebuah kuliner campuran yang berasal dari Tionghoa dan dimodifikasi sesuai selera dan kebiasaan masyarakat kita. Yang barusan itu adalah roti kukus, roti paling lembut yang bikin kangen terus. Oke, jadi roti kukus itu isinya bisa macam-macam guys, dari keju, coklat, Nutella, pokoknya macam-macam deh. Jadi roti ini bisa lo kasihin feelingan apa aja di situ. Oke, enough about roti kukus. Sekarang kita pengen lanjut terus. Jadi kalau sosis bakar itu kayaknya itu masih menjadi tren viral sampai saat ini deh. Dan sosis bakar ini dia ditemuinya bukan hanya di depan SD aja guys, tapi di Indomaret juga sekarang ada. Bahkan gue ini beli di semacam di depan kios gitu. Dan sosis bakar ini merupakan salah satu makanan sosis terobosan baru, dimana bumbunya kita bisa pakai barbecue, dipakai bumbu sambal, pedas manis, bumbu saus padam, dan lain-lain. Bahkan untuk menambah kenikmatannya itu biasanya dipakein mayones. Jadi pada gigitan pertama itu mulut dan lidah kita langsung berasa nyaman gitu, senyaman hotel bintang 5 pakai tidur di kasur king coil. Enak.
This is brand new. Lo juga bisa deh cobain deh. Apalagi buat yang suka pedes-pedes gitu. Yang suka banget buat ngerasain yang pedes-pedes pasti bakalan suka sama cimol ini. I guarantee. Jadi cimol ini singkatan dari aci digemol. Cimol ini biasanya digoreng, tapi kalau ini cimolnya tuh beda. Jadi ini cimol jenis baru nih. Selalu di Indonesia tuh selalu ada makanan-makanan baru. Dan mungkin kalian juga sedikit bingung gitu ya, kok jajanan anak kebanyakan yang laku tuh dari Bandung gitu. Dan kebanyakan mereka menggunakan bahan tepung tapioka gitu. Jadi ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Bandung atau kebiasaan masyarakat Sunda yang sering memasak dengan menggunakan oli pedas, yang sering memasak dengan menggunakan bahan tepung, dan akhirnya itu udah menjadi tradisi sehingga ketika dijual malah justru laku gitu. Tekstur dari cimol ini by the way, itu dia renyah di luar dan lembut di dalam. Kita bisa menikmati cimol ini dengan menggunakan bumbu keju, terus dipakein bumbu pedas manis, sama dipakein bumbu pedas tuh biasanya kayak yang dipakai buat Indomie. Ini ya guys, sama ini gue nemuin juga tadi semacam makaroni gitu, tapi bukan makaroni ngehe ya. Ini makaroninya direbus tuh. Ini jadi makaroninya direbus. Apa namanya anehnya, anak kecil tuh biasanya suka banget sama yang direbus-rebus kayak gini. Kita langsung cobain aja, oke? Rasanya tuh kayak gimana? Jadi ini tadi gue minta bumbu yang keju. Sama abangnya kagak dikasih sendok. Kita langsung aja dah. Well, shockingly, it feels really good. It feels really good. Dan harganya cuma goceng lagi. It feels really good. Wah gila. Ini beneran enak sih. Oh. Gue shock, makanannya enak-enak banget jajanannya. Buat lo yang anak milenial pasti udah hatam banget nih sama jajanan ini. Tapi buat orang-orang yang Gen Z itu biasanya what the fuck, apaan itu telur gulung? Lo lihat telur gulung tuh kayak gini. Jadi satu kayak gini harganya 2.000. Kalau misalnya gini kan 10.000 nih. Cuma ini tidak terlalu surprising karena ya gitu deh, kecil-kecil toh. Tapi emang enak loh rasanya beneran. Ini tuh cocok banget buat jajanan-jajanan yang kayak buat snack-snack gitu loh. Lo pernah gak sih cobain telur gulung? Enak gak? Ngomong-ngomong soal jajan, gue tuh penasaran ya, dan ketik di KBBI, apa sih arti kata jajan itu sendiri? Penasaran ya lo? Lalu arti kata jajan menurut KBBI ialah kue dan penganan. Kemudian kira-kira apa tujuan dari jajan itu? Salah satunya adalah untuk mengatur selera makan kita. So, bila kita mengkonsumsi jajanan yang sehat, maka porsi makan kita tidak akan berlebihan. Selain dari itu, dengan jajan kita bisa nih, kayak sekedar menghibur diri sendiri aja gitu. Hargai apa yang udah kita dapat atau apa yang udah kita laluin. Atau sekedar mengapresiasi budaya Indonesia. Pokoknya pulang jajan biasanya tuh jadi lebih seneng dan excited gitu ngejalanin hari-hari. Tapi kalian juga harus ingat ya, ini penting banget. Jadi kebiasaan jajan sembarangan bisa memicu munculnya berbagai penyakit loh, seperti batuk, radang tenggorokan, diare, hingga tipes. Nauzubillah, jangan sampai ya. Maka dari itu dalam memilih jajanan, terutama pinggiran nih, make sure dulu kalau tempatnya itu bersih, penyajiannya juga higienis. Ya pokoknya kebersihan itu diutamain, karena kebersihan sebagian dari pinter. Alright guys, segitu saja dari gue, dan semoga menghibur kalian semua nih dan menginformasi hal-hal yang unik. Jadi kalau misalnya kalian mau cerita tentang jajanan enak yang udah pernah dicobain, boleh banget gitu tulis di kolom komentar, kasih tahu sama kita semua. And then thank you buat likes dan subscribe-nya. Semoga rezeki kalian diberi kelancaran. Amin. See you on the next video.